Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan sebuah video pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di video kali ini kami akan membahas tentang cara belajar yang efektif dan efisien. Selamat menonton teman-teman. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesepakatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku. Dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Oke, kita lanjut. Cara belajar yang efisien. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga, disiplin dalam belajar. Yang keempat, belajar dengan serius dan tekun. Yang kelima, belajar kelompok. Dan yang keenam, hindari belajar berlebihan. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip belajar yang efektif. Yang pertama ada mengkaji pengetahuan sebelumnya. Yang kedua mempertimbangkan perbedaan individual sesuai dengan tujuan negara atau state objektif. Yang ketiga ada mengembangkan keterampilan metakognisi, memberikan interaksi sosial. Yang keempat, menggabungkan konteks yang realistik, melibatkan siswa dalam konteks yang relevan. Yang kelima, pemberian umpan balik yang sering, tepat waktu, dan konstruktif. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar yang efisien. Yang pertama, meningkatkan kualitas belajar dan penguasaan materi. Yang kedua, mempersingkat waktu belajar tanpa mengurangi hasil belajar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru. Yang keempat, mengurangi biaya yang dikeluarkan tanpa mengurangi kualitas belajar. Baiklah, saya akan menyimpulkan mengenai materi kali ini, bahwa di masa pandemi anak-anak hanya belajar dari rumah. Maka dari itu, agar belajar lebih efektif dan efisien, anak-anak di rumah dapat melakukan kegiatan yang pertama, atur jadwal belajar, yang kedua, ciptakan ruang belajar yang kondusif, yang ketiga, tetap terhubung dengan teman, yang keempat, memanfaatkan fasilitas belajar online. Sehingga jika anak-anak sudah menerapkan semua kegiatan tersebut, pembelajaran akan selalu efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu Puri yang saya hormati serta teman-teman kelas 4L yang saya cintai, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan video presentasi hasil diskusi kami. Sebelum memulai menayangkan video presentasi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Kiki Maulina,
Nabila Lutfianti Hidayat, Mei Fadwi Harlin, Fadilah Haldaniah, Mira Destianingrum, Lina Riani, dan saya sendiri Alifiana Rohmah. Selanjutnya kepada teman-teman dipersilahkan untuk menyaksikan video presentasi kami. Terima kasih. Lina, maaf nggak ada suaranya. Bentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan sebuah video pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di video kali ini kami akan membahas tentang cara belajar yang efektif dan efisien. Selamat menonton teman-teman. Penyebaran COVID-19 yang melanda Indonesia mengharuskan banyak orang untuk tetap berada di rumah, termasuk kebijakan pemerintah untuk belajar dari rumah. Berikut beberapa tips belajar dari rumah menjadi efektif dan menyenangkan. Atur jadwal belajar. Buatlah jadwal belajar layaknya sekolah. Mulailah belajar pada jam seperti saat di sekolah dan luangkan waktu untuk istirahat. Ciptakan ruang belajar yang kondusif. Ciptakan ruang belajar senyaman mungkin agar kegiatan belajar menjadi lebih fokus. Tetap terhubung dengan teman. Saat ini banyak aplikasi teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai fitur. Manfaatkan fasilitas belajar online gratis dari rumah belajar. Menjaga kebersihan peralatan dan area belajar. Demi menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain, kita harus membersihkan lingkungan, termasuk peralatan belajar. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesepakatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku. Dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Oke, kita lanjut. Cara belajar yang efisien. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga, disiplin dalam belajar. Yang keempat, belajar dengan serius dan tekun. Yang kelima, belajar kelompok. Dan yang keenam, hindari belajar berlebihan. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip belajar yang efektif. Yang pertama ada mengkaji pengetahuan sebelumnya. Yang kedua mempertimbangkan perbedaan individual sesuai dengan tujuan negara atau state objective.
Yang ketiga ada mengembangkan keterampilan metakognisi, memberikan interaksi sosial. Yang keempat, menggabungkan konteks yang realistik, melibatkan siswa dalam konteks yang relevan. Yang kelima, pemberian umpan balik yang sering, tepat waktu, dan konstruktif. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar yang efisien. Yang pertama, meningkatkan kualitas belajar dan penguasaan materi. Yang kedua, mempersingkat waktu belajar tanpa mengurangi hasil belajar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru. Yang keempat, mengurangi biaya yang dikeluarkan tanpa mengurangi kualitas belajar. Baiklah. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Yang sistem pertanyaannya itu jadi satu pertanyaan untuk semua ya. Ini buat yang mau menjawab sukarela. Saya sebutkan ya teman-teman pertanyaannya. Pertanyaannya itu, menurut kalian belajar yang efektif itu yang seperti apa sih? Ini buat siapa aja yang mau menjawab ya. Dipersilahkan teman-teman. Ini nggak ada yang sukarela mau jawab. Apa saya tunjuk aja kali ya? Oke, saya tunjuk aja ya. Saya mau nanya sama Sheila. Sheila ada nggak? Sheila? Nggak ada ya? Udah ganti. Feby Fadia, ada nggak orangnya? Iya, ada. Ada. Feby, saya perwakilan dari kelompok ingin bertanya. Menurut Feby, bagaimana belajar yang efektif itu sih? Kayak menurut kalian belajar yang efektif itu seperti apa sih? Kalau izin menjawab ya. Kalau menurut pribadi saya sendiri itu kalau belajar efektif itu yang enggak selalu terus-terusan atau yang dipaksain gitu. Kalau misalnya kita udah capek, emang udah benar-benar capek buat belajar, kita jeda dulu. Misalnya kayak dengerin musik. Jadi enggak selalu pusing sama tugas gitu sih kalau saya. Gitu sih. Oh iya, Feby, terima kasih atas jawabannya. Alivia, tadi kau nanya? Oh iya, Sheila. Bisa diulang, maaf tadi habis dari kamar mandi. Oh iya, Sheila. Pertanyaannya masih sama. Menurut Sheila, belajar yang efektif itu seperti apa sih? Oh ya, belajar yang efektif menurut aku sendiri sih buat suasana belajarnya itu nyaman gitu. Bagaimana kita membangun suatu suasana belajar dengan cara kayak misalnya kita mencari tempat-tempat yang nyaman gitu. Terus benar kata Feby tadi, kita sambil mendengarkan musik gitu. Itu sih, Alivia. Oke, iya Sheila. Terima kasih ya atas jawabannya. Yang ketiga, saya mau nanya nih sama Syahrul.
Syahrul. Ada nggak nih Syahrul? Ya, halo, ya ada. Oke, karena saya lihat Syahrul cowok sendiri ya yang buka kamera. Jadi, masih ada, nggak tahu deh. Iya. Pertanyaannya itu masih sama ya Syahrul, sama kayak tadi. Nah, menurut Syahrul, belajar yang efektif itu seperti apa sih? Terima kasih. Izin menjawab ya, belajar yang efektif itu bagaimana? Kalau menurut saya sih belajar yang efektif itu menggunakan waktu belajar kita dengan sebaik mungkin, dengan sefokus mungkin. Karena apa? Ketika kita, kalau menurut saya, efektif belajar itu kayak kita nggak merasa pikiran kita teralihkan dengan hal-hal lain gitu. Jadi kita benar-benar fokus terhadap tujuan kita yang utama, yaitu belajar gitu. Sekian itu aja sih. Gimana Livia? Iya, terima kasih ya Syahrul atas jawabannya. Baik teman-teman, dirasa sudah cukup ya sesi tanya jawabnya. Yang selanjutnya itu sesi penutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf teman-teman, ada yang kelupaan. Jadi sebelum sesi penutup itu ada kesimpulan. Baiklah teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa di masa pandemi, anak-anak hanya belajar dari rumah. Maka dari itu, agar belajar lebih efektif dan efisien, anak-anak di rumah dapat melakukan kegiatan yang pertama, atur jadwal belajar, menciptakan ruang belajar yang kondusif, tetap terhubung dengan teman, memanfaatkan fasilitas belajar online, sehingga jika anak-anak sudah menerapkan kegiatan pembelajaran tersebut, maka pembelajaran akan berlangsung secara efektif dan efisien. Terima kasih. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 6 ya. Biar sekaligus nanti kita bahasnya. Silakan kelompok 6. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd.